Dadah. Nama saya Nadine Kalabella Pramono dengan NPM belakang 37. Halo, nama saya Agatha Valencia Shantawijaya, NPM 05. Halo semuanya, nama aku Rafina Rizkia Santosa dengan NPM 10. Dan video ini kita akan membahas tentang perbedaan orang Tiongkok hidup di Indonesia dan sebaliknya juga orang Indonesia hidup di Tiongkok. Dalam kata lain, ya cara mereka adaptasi di lingkungan masing-masing itu. Yuk, simak video kita ya. Halo semuanya, dengan Rafina di sini ingin memberikan gambaran latar belakang mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok pada saat ini, khususnya di bidang pertukaran pelajar dan pariwisata sebagai konteks dari topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Hubungan pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok belakangan ini terus menguat. Menurut pemberitaan antara News, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Tiongkok sudah melampaui 17.000 orang, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Asia. Sementara itu, jumlah mahasiswa Tiongkok yang belajar di Indonesia juga terus meningkat hingga ribuan orang. Bahkan, lembaga China Scholarship Council selama 30 tahun terakhir tercatat telah membiayai sekitar 350.000 mahasiswa Tiongkok untuk belajar di luar negeri dan memberi beasiswa kepada lebih dari 250.000 mahasiswa asing untuk belajar di Tiongkok. Riset terhadap 45 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar ke Tiongkok dan menemukan bahwa kemampuan bahasa Mandarin mereka meningkat drastis dari 13% menjadi 76%, motivasi belajar naik dari 44% menjadi 93%, dan kemandirian belajar naik dari 28% menjadi 75% setelah mengikuti program tersebut. Namun, riset yang sama juga mencatat sejumlah hambatan yang dialami mahasiswa seperti culture shock, rasa malu untuk memulai percakapan dengan warga lokal, dan kecenderungan untuk tetap berada di zona nyaman dengan berkumpul sama mahasiswa Indonesia. Yang kedua ada pariwisata. Selain pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu jembatan hubungan kedua negara. Kementerian Pariwisata Rakyat Indonesia mengadakan acara Wonderful Indonesia Business Matching di Beijing pada September 2025 untuk memperkuat promosi wisata Indonesia ke pasar Tiongkok. Upaya ini sejalan dengan temuan dari tesis Li Puning, Steve Pram yang menunjukkan bahwa wisatawan Tiongkok merupakan salah satu sumber wisatawan mancanegara terbesar bagi Indonesia, dan Bali sebagai destinasi favorit. Motivasi utama wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Bali adalah untuk bersantai, serta mempererat hubungan dengan keluarga dan teman. Faktor pendukungnya itu adalah tidak adanya perbedaan waktu dengan Beijing, kebijakan bebas visa, dan juga jarak tempuh yang relatif dekat. Sekarang kita akan masuk ke sesi wawancara. Dalam topik ini kita memiliki dua narasumber, yaitu satu Mei Tiantian atau Masya, yaitu teman saya yang saya sempat buat ketika dia masih di Indonesia dan merupakan mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar di Unpad. Yang kedua adalah Joe, temannya dari Agatha yang sekarang sedang kuliah di Tiongkok. Saya angkatan 2025, kampus saya Nanjing Polytechnic Institute. Secara singkat ya, interview kita seperti ini lah. Dari Masya atau Mei Tiantian, dia merasa dia sangat senang di dalam negara Indonesia. Dia juga hidupnya sangat nyaman. Untuk Joe, dia agak susah karena culture difference-nya, tapi dia udah mulai terbiasa. Lalu ada tanggapan mengenai lalu lintasnya, makanannya, dan harga barang. Nah, untuk lalu lintasnya, menurut Mei Tiantian, ya kadang macet ya. Tetapi menurut dia biasanya itu lancar-lancar aja. Untuk Joe, dia mengatakan kalau lalu lintasnya itu tergantung. Biasanya kalau ada acara atau daerah pendidikan tuh sering macetnya parah gitu. Nah, untuk makanan sih, Mei Tiantian menganggap makanan yang di Indonesia itu sangat enak. Khususnya dia paling suka itu nasi gorengnya. Menurut Joe itu makanan itu rasanya itu tergantung daerahnya. Di daerahnya dia itu makanannya itu lumayan asin, itu lebih ke asin pedas, dan pedasnya itu pedas malah. Lalu ke harga barang, menurut Masya, harga barang di Indonesia itu murah. Kata dia itu lebih murah sedikit di Indonesia dibandingkan di Tiongkok. Nah, untuk menurut Joe, harga di Tiongkok itu lebih murah dibandingkan yang Indo karena beberapa barang itu nggak semahal di Indo dan variasi barangnya lebih banyak di Tiongkok. Nah, kita lalu bertanya soal perbandingan ya antara Tiongkok dan Indonesia, mana yang lebih bagus ya menurut pandangan mereka. Untuk Masya, dia menganggap ya kedua negara itu sama, walaupun ada perbedaan budayanya itu sangat menonjol diantaranya. Itu mereka ada keunikannya sendiri. Lalu untuk menurut Joe, ya Tiongkok itu lebih baik karena teknologi yang maju, ekonominya lebih bagus, dan overall
ya friendly lah gitu. Nah, lalu kita balik ke pengalaman buruk yang pernah dialami. Saya membawa isu soal ya harga barang lah yang diganti tiba-tiba karena kamu orang luar gitu. Nah, dia kebetulan terjadi dengan baju yang dia sekarang pakai pas wawancara itu. Nah, harga awalnya katanya itu 50.000, tapi pas lihat lagi itu 90.000. Dia itu tidak tanya-tanya, tiga salah pasang harga gitu. Tapi katanya itu biasanya menurut dia tuh kejadian ini jarang. Orang lokal dia lihat itu biasanya memberikan harga yang sesuai. Untuk Joe katanya kalau pengalaman buruknya di Tiongkok itu lumayan banyak, terhubung dengan ya cultural difference itu seperti market failure. Ada satu katanya dia pas macet sedikit motornya langsung ke trotoar, itu khususnya di kota besar, sehingga dia harus hati-hati. Dan dua, sering terjadi kalau dia itu nggak bisa bayar menggunakan Alipay yang di internasional ataupun kartu dan cash, karena sebagian besar ya mereka udah cashless ya. Dan Alipay-nya itu yang paling berfungsi ya yang dari Cina itu, nggak yang di luar itu. Nah, kita ke pertanyaan terakhir, apakah mereka lebih penting menetap di negara yang mereka perantau itu atau balik ke negara asalnya? Untuk Marsha, dia mau lihat dulu situasinya. Kalau dia misalkan kerja di Indonesia ya, dia bersedia untuk ya hidup di Indonesia. Untuk Joe, mungkin ya dia itu baik sendiri karena dia menganggap biaya tinggal di Tiongkok itu lumayan mahal. Tapi kalau dia ada kesempatan ya dia pasti akan menetap di Tiongkok. Nah, setelah kedua interview ini kita memiliki beberapa pertanyaan tambahan kepada kedua narasumber kita ini. Nah, pertanyaan tambahan itu diantaranya itu bagaimana pertemanan mereka di luar ya teman segala gitu. Lalu bagaimana komunikasinya bersama orang lokal, hal yang paling berkesan dari negara perspektifnya itu, dan culture shock yang dirasakan. Ini ada beberapa jawaban dari kedua narasumber. Menurut Marsha, dia telah membuat sekitar 4-5 teman di Indonesia. Mereka biasanya chatnya melalui WhatsApp. Ya katanya tidak terlalu susah berkomunikasi lah. Lalu untuk perihal percakapan sehari-hari dan hal-hal yang sederhana, dia bisa berkomunikasi dengan lokal. Tetapi dia lebih baik kalau ada teman yang lebih baik bahasa Indonesianya untuk bercakap dengan orang lokal itu. Dia paling berkesan dari Indonesia sendiri itu ya seni tari dan musiknya. Dan culture shock-nya itu salah satunya itu ya itu gaya hidupnya. Dia lihat gaya hidup Indonesia itu lebih santai dibandingkan orang Tiongkok yang lebih berpacunya lebih cepat lah dalam kehidupan. Nah, untuk teman kita yang dari Indonesia itu, Nah, selanjutnya saya akan membahas analisis teori komunikasi lintas budaya yang menjelaskan lebih dalam pola-pola yang muncul dari hasil wawancara ini, khususnya melalui pendekatan Integrative Communication Theory of Cross-Cultural Adaptation dari Yong-Yoon Kim. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang yang berpindah ke lingkungan budaya baru, baik imigran, pengungsi, maupun belajar pertukaran, mengalami proses adaptasi yang bertahap. Prosesnya dimulai dari fase disorientasi psikologis atau yang biasa disebut culture shock, kemudian berlanjut ke penyesuaian aspek sosial dan komunikasi hingga akhirnya individu tersebut mampu berfungsi secara nyaman dalam budaya lokal yang baru. Proses ini dikenal sebagai dinamika stress adaptation growth, yaitu stres akibat perbedaan budaya yang justru mendorong adaptasi, dan adaptasi itu pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan yang personal. Menariknya, kedua narasumber kami mengalami proses ini dari dua arah yang berlawanan. Zoe adalah mahasiswa Indonesia yang menjalani pertukaran ke Tiongkok. Sementara itu, Mei Tian atau Marsha adalah mahasiswi Tiongkok yang menjalani pertukaran di Indonesia. Keduanya justru saling melengkapi sebagai studi kasus adaptasi dua arah. Zoe mengalami culture shock yang cukup berat terhadap perilaku masyarakat lokal Tiongkok yang sangat berbeda dari kebiasaan di Indonesia. Ia mengaku proses adaptasinya tidak mudah, namun perlahan dia belajar melalui observasi dan juga belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Bentuk nyata dari dinamika stress adaptation growth yang dijelaskan oleh Kim. Lalu, dari segi pertemanan, Zoe menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Dia memiliki beberapa teman dari kalangan mahasiswa internasional, namun tidak dekat, karena perbedaan budaya, selera humor, dan juga bahasa, mengingat kebanyakan mahasiswa internasional di sana tidak fasih bahasa Inggris maupun Mandarin. Bahkan, satu-satunya teman lokal yang ia miliki pun masih sulit diajak berkomunikasi tanpa bantuan penerjemah. Sebaliknya, Mei Tian mengalami bentuk culture shock yang berbeda, yakni soal tempo hidup. Orang Indonesia semuanya punya rasa santai dibandingkan kehidupan yang serba cepat di Tiongkok. Indonesia memberi saya perasaan yang jauh lebih santai dan juga nyaman, kutipnya. Perbedaan tempo hidup inilah yang menjadi sumber disorientasi awal baginya. Namun, ia mengatasinya secara aktif dan mempelajari bahasa Indonesia
sebagai latihan agar bisa berkomunikasi langsung dengan warga lokal, yaitu sebuah strategi adaptasi komunikatif yang mempercepat proses penyesuaian sosialnya, sejalan dengan tahap penyesuaian aspek sosial dan komunikasi dalam teori Kim. Lalu dari segi pertemanan, prosesnya jauh lebih mulus. Tidak terlalu sulit, mereka semua sangat ramah. Dengan 4-5 temannya kebanyakan menghubungi lewat WhatsApp, kutipnya. Persamaan dan perbedaan pola adaptasi. Perbedaan pengalaman keduanya menunjukkan bahwa proses adaptasi budaya bisa berjalan lewat jalur yang berbeda-beda. Zoe mengandalkan observasi dan pembelajaran dari kesalahan, meski pertemanannya dengan warga lokal cukup terbatas. Sementara itu, Mei Tian justru lebih terbantu dari sisi pertemanan, namun harus aktif mempelajari bahasa untuk menembus hambatan komunikasi. Namun, kedua-duanya sama mengonfirmasi inti dari teori Kim, yaitu stres akibat perbedaan budaya pada akhirnya mendorong pertumbuhan personal dan kenyamanan baru dalam lingkungan asing. Selanjutnya dari segi kuliner, keduanya juga menunjukkan adanya titik temu. Masakan Tiongkok dan Indonesia sama-sama kaya rasa dan juga rempah-rempahnya, sehingga adaptasi dari sisi makanan relatif tidak menjadi hambatan besar bagi keduanya. Lalu ada perbedaan sistem sehari-hari. Di luar aspek sosial, ada pula sejumlah perbedaan sistem yang dialami Zoe selama di Tiongkok dan memerlukan penyesuaian tersendiri. Pertama, sistem pembayaran. Zoe mencatat bahwa Tiongkok itu sangat bergantung pada Alipay, jauh berbeda dengan Indonesia, yang masih mengandalkan kombinasi tunai dan juga kartu, dan juga berbagai e-wallet. Kedua, budaya lalu lintas. Kemacetan di kawasan pendidikan serta kebiasaan pengendara motor yang naik ke trotoar menuntut kewaspadaan yang ekstra. Ketiga, iklim. Perbedaan 4 musim di Tiongkok dibanding iklim tropis Indonesia turut menjadi aspek yang memerlukan penyesuaian fisik dan kebiasaan sehari-hari. Sementara itu, dari sisi Mei Tian di Indonesia, salah satu tantangan yang muncul adalah soal transparansi harga saat berbelanja. Ia sempat mengalami selisih harga yang cukup jauh antara yang disebut penjual dan yang ditagihkan, menunjukkan bahwa sistem harga di lapangan tidak terlalu konsisten dan bisa membingungkan bagi pendatang baru. Secara keseluruhan, pengalaman kedua narasumber dari dua arah ini menggambarkan bahwa adaptasi lintas budaya antara Indonesia dan Tiongkok bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan terhadap yang diwarnai tantangan sekaligus pertumbuhan personal sejalan dengan inti gagasan Yong Yun Kim mengenai adaptasi lintas budaya. Lalu kita akan masuk ke teori Hofstede. Nah, pada dasarnya teori Hofstede itu merupakan teori di mana suatu budaya itu bisa diukur dalam 6 dimensi untuk membandingkan budaya-budaya dalam keseluruhan dunianya dan melihat pengaruhnya pada perilaku masing-masing warga negaranya. Nah, salah satu dimensi yang kita akan aplikasikan di sini yaitu long-term orientation and short-term orientation. Nah, ini merupakan fokus dalam orientasi usaha manusia. Arti lain, apakah seseorang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan atau capaian dalam jangka waktu panjang atau pendek? Katakanlah seperti fokus pada masa depan atau masa sekarang. Nah, seperti jawaban Mei Tian mengenai culture shock yang dia dapat, dia melihat masyarakat Indonesia itu lebih santai gitu. Jadi, masyarakat Indonesia dalam konteks ini lebih mencondong ke short-term orientation. Seperti yang kita tahu, banyak di antara kita, orang Indonesia itu lebih santai dan menikmati hidup pada masa kininya. Jadi, secara jangka pendeknya. Mereka memilih untuk, kalau ada makanan yang enak, langsung belilah. Jadi, kita tahulah, kalau ada makanan yang enak, atau sesuatu hal yang kita bisa langsung beli dalam waktu itu sekarang, kita langsung mendapatkan kesempatan itu. Masa depan tidak terlalu dipikirkan lah. Mereka lebih memilih untuk menikmati hal sesuatu yang di hadapan mereka sekarang dibandingkan suatu hal yang ada di luar jangkauan mereka dalam masa depannya gitu. Sedangkan masyarakat Tiongkok lebih jatuh kepada long-term orientation. Dalam kata lain, mereka lebih terpacunya cepat dengan berjalannya waktu untuk fokus ke masa depannya. Mereka biasanya tidak peduli soal istirahat atau waktu santai gitu. Mereka lebih memilih untuk menabung dan bekerja untuk mendapatkan sesuatu pada akhirnya di masa depan. Lebih berinvestasi ke masa depan lah dibandingkan sekarang. Jadi misalkan mereka mau mendapatkan motor atau mobil. Jadinya mereka fokusnya itu aja. Mereka fokus menabung, kerja, makanan enak yang bisa melihat menggoda pun mereka tidak langsung salah fokus gitu. Mereka lebih fokus ke menabung untuk beli motornya itu dibandingkan menikmati sesuatu yang ada saat ini. Selanjutnya adalah teori akomodasi komunikasi atau Communication Accommodation Theory. Adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Giles, menyatakan bahwa di saat pembicara berinteraksi, mereka memodifikasi cara bicara, pola suara, gestur tubuh untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Teori akomodasi komunikasi muncul pada 1973 yang didasari dengan berbagai aksen yang terdapat dalam situasi wawancara.
Akomodasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri, memodifikasi, atau meregulasi perilaku seseorang sebagai respons terhadap orang lain. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara bahasa, konteks, dan identitas. Seseorang biasanya melakukan interaksi dengan menyesuaikan siapa lawan bicaranya. Penyesuaian dalam akomodasi bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang tidak pantas dilakukan dalam percakapan. Misalnya, penyesuaian komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang tua akan berbeda ketika berkomunikasi dengan orang yang usianya lebih muda. Teori ini memiliki kaitan dengan teori psikologi sosial yang berhubungan dengan bagaimana orang lain memaknai perilaku orang lain dan bagaimana makna tersebut memengaruhi interaksi dengan orang lain di masa depan. Dalam konsep psikologi sosial, akomodasi bersifat fundamental bagi konstruksi identitas seseorang. Jadi, hubungan dari teori akomodasi komunikasi dengan wawancara kami, yaitu kita bisa melihat atau kamu bisa melihat dari narasumber kami masing-masing bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka mempresentasikan dirinya saat berbicara dengan kami. Contohnya, yaitu saat saya mewawancarai narasumber saya yang juga merupakan teman saya. Jadi saat teman saya atau narasumber saya yang bernama Zoe bertingkah secara sopan dan profesional saat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Namun setelah rekaman selesai, kita berbincang selayaknya teman biasa. Jadi perilaku, tata bicara, dan atribut sangat memengaruhi suatu impression atau wawancara. Pastinya, jika kalian tinggal di negara lain, pasti ada hambatan. Nah, hambatan apa saja itu? Nah, kami memisah hambatan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah topik wawancara kami. Hambatan dari topik wawancara kami, yang pertama, pengalaman setiap orang Indonesia yang tinggal di Cina dan orang Tiongkok yang tinggal di Cina sangatlah subjektif dan bervariasi, sehingga tidak ada jawaban yang pasti. Namun kita bisa melihat suatu pola dalam jawaban mereka. Topik ini hanya mengambil pengalaman hidup dari 2 orang saja, sehingga kita perlu memperluas pengetahuan melalui internet dan berbagai macam turis blogs untuk menambah perspektif yang lebih beragam. Jadi kita harus sambil melihat pengalaman-pengalaman orang lain di internet untuk menambah wawasan dan perspektif kami. Hambatan kedua untuk project ini sendiri lebih mengarah ke teknis karena salah satu narasumber kami yang sedang di Tiongkok menggunakan VPN dan kemungkinan berada di lokasi yang tidak memiliki sinyal bagus, sehingga ya saat di wawancara kurang bisa didengar. Namun isi wawancaranya dapat diambil. Selanjutnya adalah hambatan dari narasumber-narasumber kami. Yang pertama adalah perspektif mereka itu terlalu baru, muda, dan subjektif. Karena mereka baru tinggal di negara lain selama setahun. Kemungkinan adanya culture shock khususnya norma masyarakat lokal. Dan adanya kesulitan dalam berkomunikasi pastinya. Nah, dari rekaman teman-teman saya sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan mengenai pengalaman mahasiswi Tiongkok yang sedang belajar di Indonesia dan mahasiswi Indonesia yang sedang belajar di Tiongkok, serta kolerasi dengan berbagai macam teori mengenainya. Adanya perbedaan dari segi infrastruktur, kemajuan, teknologi, kuliner, harga, gaya hidup, iklim, hingga lingkungan sosial. Namun ada beberapa persamaan juga, seperti kemacetan, dan bagi yang tinggal di sisi selatan Tiongkok, iklimnya cukup mirip dengan Indonesia, jadi tidak terlalu kaget dengan udaranya. Pastinya mereka akan mengalami berbagai macam hambatan seperti bahasa lokal, lingkungan sosial, dan juga culture shock pastinya. Dari pengalaman saya berbincang dengan siswa-siswi asing di UNPAD menunjukkan bahwa penjual atau pedagang Indonesia sedikit cenderung menaikkan harganya alias menipu pembeli-pembeli asing untuk keuntungan sendiri. Itu sendiri menjadi pengalaman kerugian yang lumayan mudah ditemui sebagai pengunjung asing. Perilaku masyarakat lokal juga dapat memberikan culture shock kepada mahasiswa asing, sehingga butuh waktu untuk beradaptasi. Perspektif narasumber-narasumber kami, walau subjektif dan bervariasi, juga dapat memberitahu kita apa yang siswa asing lain alami saat mereka belajar di negara lain. Nah, sekian dari video kami. Semoga topik ini dapat menambah wawasan kalian. Dan ya, jadi banyak insightful lah untuk kalian semua tentang perspektif orang Tiongkok di Indonesia dan orang Indonesia di Tiongkok. 谢谢大家，再见。再见。